pikiran HTI tentang khilafat itu agak beda dengan pikiran saya. Saya yakin bahwa khilafat itu adalah ajaran Islam. Tapi kan tafsir tentang khilafat itu kan kita bisa berbeda pendapat. Pernah saya bicara agak panjang ya, sampai 1 jam lebih dengan Pak Jokowi di istana. Salah satu yang dibahas lah masalah Habib Rizik. Jadi yang ada di kepala tiap orang, pokoknya 2019 ganti presiden. Ini kan tidak mendidik loh. Lama-lama itu petahana lawan monyet aja, monyet itu yang menang. Seorang Yusril ini jadinya apa nih? Kalau nggak jadi cebong, nggak jadi kamret. Halo Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat dalam acara Blak-Blakan. Bersama saya sekarang sudah hadir tamu istimewa yang sebetulnya sih nggak perlu diperkenalkan lagi ya. Dia seorang cendekiawan muslim, seorang akademisi, seorang pakar hukum tata negara terkemuka, dan sekarang menjadi lawyer dan politisi. Oh, pernah juga duduk di birokrasi beliau. Siapa lagi kalau bukan Profesor Yusril Ihja Mahendra. Assalamualaikum, Profesor Yusril. Salam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik. Ini nih, Prof. Yusril ini dalam 2 hari ini udah bikin heboh ini ya, bikin kejutan. Heboh dunia persilatan. Tiba 2014 saya tahu Pak Yusril menjadi kuasa hukum pasangan Prabowo Hatta Rajasa. Sekarang berubah ke Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Ini seolah-olah mengamini sebuah jok-jok di dunia maya bahwa semuanya akan menjadi cebong pada akhirnya. Apa yang sebenarnya terjadi Pak Yusril? Ya, nanti kalau dukung Pak Prabowo jadi kampret. Kampret, tetap jadi kampret. Sama aja jadinya. Ya, sebenarnya begini, tahun 2014 itu saya tidak menjadi kuasa hukumnya Pak Prabowo Hatta. Okay. Jadi pada waktu itu saya diminta untuk menjadi ahli di persidangan di Mahkamah Konstitusi ketika Pak Prabowo menggugat KPU soal perhitungan suara pemilihan presiden dan wakil presiden pada waktu itu. Jadi saya memberikan keterangan ahli ya sebagai seorang akademisi yang netral, di bawah sumpah, dan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian dan pengalaman saya. Ya itu gratis saja, walaupun Pak Prabowo bilang, waduh saya punya utang nih sama Pak Yusril, tapi sampai hari ini belum dibayar utangnya. Dan saya pun nggak pernah nagih. Jadi ya udah dianggap ikhlas lillahi ta'ala aja begitu. Ya sama juga kalau sekarang saya jadi lawyer Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, ya Pak Erick Thohir bilang ke saya, tapi Pak Yusril, ini pro bono, ini gratis katanya. Kalau gitu cocok ini saya bilang. Supaya ya saya nggak seperti dibilang almarhum Pak Matori Abdul Jalil, ya nanti membela yang bayar. Kalau nggak dibayar bagaimana? Jadi seperti itu keadaannya. Tapi mungkin akan dibayar dalam bentuk lain mungkin Pak? Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu juga. Selain lawyer terkemuka, Pak Yusril kan juga memimpin sebuah partai politik, Partai Bulan Bintang, yang mungkin publik mengenalnya ya sebagai partai Islam, dekat banget sama Pak Prabowo. Ini apa nggak akan mengganggu kesan itu Pak ke pemilunya gitu, nanti mengganggu proses ketertarikan masyarakat yang tadinya udah yang Islam-Islam banget nih, Islam garis keras lah ya katakan. Udah gua mau PBB nih, ternyata ketua umumnya jadi cebong nih katanya. Kalau masuk sana jadi kampret lagi. Ini pilihan sulit nih, apa menjadi cebong apa menjadi kampret. Tapi saya yakin saya tidak akan jadi kedua-duanya. Saya tetap akan jadi diri saya sendiri. Kalau dibilang PBB itu dekat dengan Pak Prabowo, mungkin beberapa personal pribadi mungkin, tapi sebagai institusi kepartaian, hubungan itu biasa-biasa saja dengan tokoh-tokoh, dengan siapapun di negara ini itu biasa-biasa, dan nggak ada dibilang sesuatu hubungan yang khusus dengan Pak Prabowo Subianto itu tidak ada. Jadi kemudian memang akhir-akhir ini ya ketika menghadapi Pak Jokowi ini kan mendapatkan stigma, misalnya beliau ini dianggap membiarkan PKI, gitu kan. Pak Jokowi ini temannya Cina, gitu ya. Pak Jokowi ini anti-Islam. Lalu dibayangkan sebaliknya pada Pak Prabowo. Pak Prabowo ini dianggap sangat Islam, gitu. Ya saya sendiri kurang percaya juga dengan hal itu, begitu ya. Apa iya sih saya pikir karena nggak ada track recordnya Pak Prabowo maupun Pak Sandi itu berjuang di gerakan Islam. Misalnya kapan Pak Sandi misalnya apakah jadi anggota PII, apakah jadi anggota HMI atau apa, atau ketika ulama dikriminalisasi dia teriak atau dia melawan. Saya pikir sih nggak ada track recordnya.
waktu terjadi isu kampung Luar Batang mau digusur, saya yang paling duluan membela masyarakat Luar Batang itu. Dan ketika sudah aman ya Pak Sandi datang ke situ. Jadi saya pikir kalau ini nggak bisa juga dianggap mereka ini sebagai pejuang Islam yang jelas komitmen dan kiprahnya dalam memperjuangkan Islam. Jadi tapi ya namanya sekarang ini kan image bisa dibangun, walaupun kenyataannya tidak seperti itu. Ini menarik Pak, mungkin saya ingin sedikit aja ya tentang Pak Prabowo nih. Emang Pak Yusril kan memang masuk ke Setnek 90-an, tapi Pak Prabowo kan di lapangan, di tentara. Seberapa mengenal Pak Yusril? Mulai saya bertemu sebelum saya bergabung di Setnek malah. Waktu itu beliau menjadi Danjen Kopassus. Ya, ketika saya bergabung ke Setnek itu beliau sudah menjadi Pangkostrat pada waktu itu. Jadi di situ mulai banyak saya bertemu pada waktu beliau menjadi Danjen Kopassus dan lebih lagi ketika menjadi Pangkostrat. Pak Yusril kalau nggak salah setahu saya dari berita-beritanya menjadi salah satu penghubung juga ya Pak ya. Waktu ketika mau ada pengerahan massa di depan istana itu, yang kemudian ada warning kalau itu dilakukan akan terjadi pertumpahan darah. Iya. Pak Yusril yang memberikan. Itu Pak Prabowo juga bertemu Pak Amin Rais pada waktu itu. Malam itu saya juga bertemu, meyakinkan Pak Amin supaya membatalkan kegiatan itu karena kita sangat khawatir ya. Sebab saya kan tiap hari waktu itu ada di sekitar Pak Harto di Jalan Cendana ya, sama almarhum Pak Sadilah Mursyid, Mensesnek pada waktu itu. Pak Harto itu tenang aja tiap hari, nggak nampak marah, kesal tuh nggak, tenang aja. Cuma saya kadang-kadang masih ngobrol sama saya. Udah makan kamu, Ril? Belum Pak. Panggil ajudan. Sini, bawain pop mie. Ini Yusril belum makan. Serius Pak? Iya. Jadi saya bilang, pop mie. Saya Pak pergi di rumah camat aja kali dikasih makan enak sama Bapak kok dikasih pop mie. Gitu. Pak hahaha ketawa begitu. Jadi nggak ada nampak marah. Tenang aja Pak Harto itu. Jadi saya bilang Pak Amin. Padahal beliau akan kehilangan kekuasaan. Iya. Memang Pak Harto ini dalam tekanan luar biasa loh, tapi beliau ini tenang nih, gembira, ketawa, seperti nggak ada nampak wajahnya itu kesel. Nah, tapi kan beliau ini manusia juga Pak Amin. Ya, kalau terus-terusan didesak-desak, saya bilang, ini di Jakarta ini tentara 150.000. Ya, semua Kopassus tuh dari Delanggu, dari Makassar, dari Banten, semua tuh tarik semua ke Jakarta. Ya, saya bilang, ini tentara udah gini terus. Berhari-hari pegang senjata ini kalau capek dia, suatu hari apalagi Pak Harto ini tiba-tiba marah perintahkan sikat, ini bisa jadi kayak Tiananmen nih Pak Amin, hati-hati nih korban luar biasa banyaknya. Nah, kita sampai jam 3 pagi itu meyakinkan Pak Amin, akhirnya apel besar tanggal 20 Mei ya, hari kebangkitan nasional itu tidak jadi dilaksanakan. Dan saya kira peran Pak Prabowo dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tak diinginkan tuh sangat besar pada waktu itu. Oke, Pak, saya mau kembali soal penunjukan Bapak sebagai pengacara atau kuasa hukum pasangan Pak Jokowi Ma'ruf. Itu persisnya pertimbangan apa Pak? Apakah karena hanya memang kubu Pak Jokowi yang meminta lebih dahulu, sementara Pak Prabowo enggak, atau memang ada pertimbangan-pertimbangan lain? Ya, begini. Pertama memang saya bekerja secara profesional sebagai advokat ya. Dan advokat itu memang tidak boleh membeda-bedakan klien. Nah, jadi ketika Pak Jokowi melalui Pak Erik ya datang ke saya menawari ini, lama itu saya memikirkan ini. Sebulan lebih barangkali. Saya berdiskusi dengan kawan-kawan, termasuk juga dengan Pak Kaban, berkali-kali saya berdiskusi dengan beliau. Hanya mengatakan, ya kalau menjadi lawyer mengapa tidak? Dan saya akan memberikan masukan, advice kepada Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf, ini loh Pak yang harus dilakukan. Kalau sampai di sini itu nggak boleh begitu. Jadi fair begitu. Tapi sebaliknya juga saya akan mewakili kepentingan hukum beliau di luar dan di dalam pengadilan. Jadi kalau misalnya beliau diserang orang, dijelek-jelekin misalnya atau apa, saya katakan kita klarifikasi dulu ya, fakta-faktanya yang kami punya seperti ini, Anda seperti apa. Nah, tapi kalau misalnya sampai ke pengadilan ya saya akan mewakili beliau di pengadilan. Jadi itulah pekerjaan saya sebagai advokat. Dan
Pak Jokowi pun percaya, beliau mengatakan Pak Yusril profesional. Kan ada yang nanya, bukankah Pak Yusril itu suka berseberangan sama pemerintah? Memang iya, saya mengakui iya. Kadang-kadang saya beda pendapat sama pemerintah dan keras sekali. Ya, tapi saya tidak pernah kasar, maki-maki orang, enggak. Tidak menjadi sebuah inian personal gitu ya. Memang kebijakannya yang dikritik kalau Pak Yusril kan. Jadi misalnya masalah HTI yang selalu diributkan orang kan, sampai juga ada Mbak Eva Sundari yang mengatakan minta supaya Pak Yusril mundur jadi lawyernya Pak Jokowi, Pak Ma'ruf, karena Pak Yusril itu pro HTI. Saya bilang, saya ini lawyernya HTI, bukan saya pro HTI. Saya kenal baik dengan pengurus-pengurus HTI, ya bergaul dengan mereka, dengan Pak Ismail Yusanto, sahabat saya. Saya sering berdiskusi. Dan ternyata pemikiran HTI tentang khilafat itu agak beda dengan pikiran saya. Saya yakin bahwa khilafat itu adalah ajaran Islam. Tapi kan tafsir tentang khilafat, itu kan kita bisa berbeda pendapat. Ya bagi saya, khilafat itu bisa ditafsirkan dalam sebuah sistem republik. Dan presiden itu ya bisa jadi seperti khilafat juga. Nah, tapi HTI punya tafsiran lain. Jadi yang saya bela di HTI itu adalah karena hak-hak mereka saya anggap dizolimi, ya sudah diberi status badan hukum, tiba-tiba dicabut semena-mena, dan karena itu kita melakukan perlawanan ke pengadilan. Nah, sampai hari ini sedang diperiksa di Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Jadi seseorang itu bisa mundur harus mundur menangani perkara kalau ada konflik of interest atau konflik kepentingan, ya. Misalnya ada orang menggugat Anda, saya mewakili orang itu. Tapi besok saya mewakili Anda menggugat orang lain, itu nggak boleh. Nah, tapi HTI ini kan yang kita gugat kan Menkumham, ya sebagai tergugat di pengadilan. Dan saya jadi lawyer, bukan lawyer presiden. Mereka jadi lawyer Pak Jokowi, Pak Ma'ruf sebagai calon pasangan calon presiden wakil presiden. Dan yang saya gugat Menkumham itu pun bukan Pak Yasona Lawli, tapi adalah lembaganya ya. Lembaganya atau jabatannya. Ketika kabar Pak Yusril menjadi lawyernya pasangan Jokowi Ma'ruf ini bergulir di media massa, dari teman-teman di HTI maupun dari para ulama ada telepon, loh kok jadi begini Prof? Enggak, kalau Pak Ismail Yusanto sebelum saya menerima ajakan menjadi lawyer itu, saya sudah berapa kali juga bicara sama beliau, ya. Dan beliau ketawa aja. Saya kira ada statement dari Pak Ismail Yusanto kepada media, bahwa beliau kata, nggak apa-apa, kita nggak merasa apa-apa. Jadi komitmen saya sebagai klien membela HTI itu tetap saya lakukan, dan kita lihat apa putusan pengadilan nanti sampai di tingkat kasasi, dan apapun putusan pengadilan itu ya kita hormati saja begitu nantinya. Itu aja. Oke. Pak, tadi saya sempat nyinggung soal detail sedikit ya hubungan Bapak dengan Pak Prabowo. Saya ingin tahu hubungan Bapak dengan Pak Jokowi sendiri seperti apa, Pak? Sudah kenal lama, sejak kapan? Ya, saya kenal Pak Jokowi itu ketika beliau menjadi wali kota atau gubernur? Wali kota Solo. Ya, pada waktu itu kalau nggak salah ada acara di Universitas Negeri 11 Maret begitu. UNS. Okay. Ya, sekali itu aja bertemu, dan kemudian saya bertemu lagi ketika beliau sudah menjadi Gubernur DKI. Okay. Ada sedikit masalah hukum di Bank DKI kalau nggak salah. Ya, jadi saya telepon beliau, saya bilang, Mas Jokowi, kalau ada waktu saya mau sowan sama panjenengan. Jangan ngomong begitu, Prof. Saya mau datang ke rumah situ. Serius, Pak? Iya, jangan ngomong begitu. Akhirnya saya pikir mulanya main-main, tapi akhirnya benar-benar Pak Jokowi datang ke rumah saya pada waktu itu, ya ngobrol akrab begitu, dan jarang-jarang sih kita bertemu, tapi sesekali bertemu membahas berbagai masalah. Dan pernah saya bicara agak panjang ya, sampai 1 jam lebih dengan Pak Jokowi di istana. Itu justru salah satu yang dibahas lah masalah Habib Rizik. Ya, jadi menarik, Pak Jokowi nanya saya, Prof, itu persoalan Habib Rizik itu yang sebenarnya kayak apa sih begitu. Jadi saya terangin semua kepada beliau. Ya, saya bilang tuh ada berapa ya, mungkin ada berapa belas kasusnya Habib Rizik itu. Ada yang sedang tahap penyelidikan, ada yang sudah tersangka, dan lain-lain. Tapi saya sudah mempelajari ini beberapa, yang misalnya lapornya Sukmawati, saya bilang, itu kan tesisnya Habib Rizik di Malaysia. Saya bilang kalau tesis akademik yang nggak bisa dilaporin polisi lah. Ya, kalau kita nggak setuju dengan pendapatnya, kita tulis bukunya, kita bantah aja pendapatnya. Itu satu.
Yang kedua juga saya katakan ini kalau persoalannya dengan Firda, ya ini sebenarnya bukan Habib Riziknya yang ditangkap, tapi siapa yang mengupload. Saya sih husnuzon, saya punya insya Allah ya nggak yakin saya Habib Rizik melakukan hal seperti itu. Saya percaya dengan beliau, saya bilang ya beliau ulama, kita hormati semua. Tapi andai pun, ya sekali lagi andai pun memang itu terjadi, ya, tapi kemudian diupload orang lain, ya beliau kan nggak bisa di apa-apain. Ya, yang justru bisa dipersoalkan itu adalah mereka yang mengupload. Nah, jadi agak berbeda. Saya bilang ya lebih baik persoalan Habib Rizik ini diselesaikan aja. Dan saya katakan bisa di SP3, bisa dikasih amnesti atau apa oleh presiden supaya persoalan ini reda. Ya Habib Rizik pulang ke tanah air dan ya, baik-baiklah semua dengan pemerintah. Itu pendapat saya dengan Pak Jokowi. Ya menarik juga. Nanti Prof kita diskusikan lagi soal ini. Saya mesti bicara dengan aparat penegak hukum, ya polisi, ya jaksa begitu. Jadi biasa beliau tanya pendapat saya tentang banyak hal begitu. Dari percakapan selama 1 jam tergambar nggak Pak seorang Jokowi itu begitu terganggu atau merasa kurang suka, benci sama seorang Habib Rizik itu? Enggak, saya biasa-biasa aja begitu. Beliau dengerin serius begitu. Ya waktu itu sambil ketawa-ketawa. Yang Prof dengar tentang saya di luaran itu apa katanya? Saya bilang, panjenengan itu dibilang temennya PKI. Oh, sudah bener aja. PKI itu kan dilarang sama undang-undang sama hukum. Saya mau temenan sama PKI. Jadi ya saya bilang ya sampai gitu ya Mas Jokowi itu ya dibilang tidak begitu dekat dengan Islam. Ya saya ya mungkin kali ini ya bagaimana sikapnya. Saya bilang ya kalau pendapat saya Mas Jokowi ini kan negara mayoritas Muslim. Ya akan pemerintah itu jangankan ada kesan menindas Islam, saya bilangnya menjauh dari Islam saja itu sudah bukan merupakan satu kebijakan yang tepat. Oh saya nggak pernah Prof ya nggak pernah saya punya niatan seperti itu. Cuman ya saya ini kan orang awam, dia mengakulah beliau. Ya saya kata saya maklum dengan hal itu. Sebetulnya ada draft semacam draft koalisi atau draft aliansi yang disampaikan entah oleh Pak Yusril yang membuat atau orang lain yang membuat untuk disampaikan ke Pak Prabowo, kerjasama yang lebih win-win lah. Iya. Karena kan banyak pengamat politik juga bilang pemilu kali ini pemilu paling berat. Iya. Cuma betul. Capresnya doang yang diteriak-teriakin, padahal dianya sendiri kan harusnya menjual dirinya sendiri. Iya, betul. Tapi dengan pilpres sekarang nggak akan terjadi itu katanya. Ya salahnya itu karena presidential threshold itu. Andai kata satu partai boleh mengajukan masing-masing pasangan calon presiden, mungkin kadang itu tidak akan seperti sekarang. Jadi kan sekarang ini ya kampanye yang dibuat oleh Pak Mardhani Alisera, ya tagarnya itu 2019 ganti presiden, terus dianukan ke publik. Jadi yang ada di kepala tiap orang, pokoknya 2019 ganti presiden. Ini kan tidak mendidik loh. Lama-lama itu petahana lawan monyet aja, monyet itu yang menang nanti. Pokoknya 2019 ganti presiden. Orang betul nggak mikir siapa penggantinya, apa programnya, itu orang nggak mikir lagi. Dan itu kemudian ya kalau Pak Jokowinya anti-Islam, pasti yang ini sangat pro-Islam. Ya kalau yang ini Pak Jokowi dianggap pro-asing, oh ini pasti sangat pro-domestik. Jadi orang berpikir antagonis seperti itu yang saya kira mungkin belum tentu benar juga. Nah, jadi memang Partai Bulan Bintang seperti saya katakan tuh sejak awal sampai hari ini itu belum memutuskan akan bergabung kemana. Ya, jadi jangan kalau dikatakan, oh dulu ini merapat ke Pak Prabowo, sekarang meninggalkan Prabowo. Dia bilang, kapan kita merapatnya? Orang nggak pernah ada di situ, kok dibilang meninggalkan itu bagaimana ceritanya? Jadi belum ada sikap kita tentang hal itu. Dan memang kita mendengarkan pendapat-pendapat para ulama. Ya. PBB ini partai Islam, tentu suara ulama itu menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi kami. Jadi ulama-ulama itu memang mendorong supaya dukung Pak Prabowo. Bahkan sebelum itu, ya siapa yang mau didukung? Itu kan pra-ijtima itu kan disebut beberapa nama untuk maju calon presiden atau calon wakil presiden. Nah, tapi setelah diputuskan oleh ijtima ulama itu, ya kita bilang, oh kalau seperti ini ya kita mesti bicara. Ya, sebenarnya dalam sistem presidensial itu kan nggak ada koalisi.
koalisi itu kan dalam sistem parlementer. Nah, tapi kita ini kan ada threshold ini, maka mau tidak mau ada seperti koalisi dalam tanda kutip begitu. Ini saya mengatakan mesti bicara. Hanya tanggal 30 Agustus datanglah Pak Sandiaga Uno dan Pak Ferry Yuliantono ke rumah saya. Dan ya saya tanya, apa ini maksudnya nih Pak? Ya kita mau ngajak Pak Yusril, ngajak PBB supaya gabung ke dalam memberikan dukungan, dan Pak Yusril jadi tim sesnya Pak Prabowo, Sandi begitu. Saya katakan ya PBB kan sudah pernah bantu Pak Prabowo tahun 2014 ya. Kemudian Pak Sandi kan juga sudah pernah kita bantu di Pilgub DKI. Nah, tapi ya jangan kita suruh diminta bantuan ya. Kita juga mau tanya nih Pak Prabowo, Pak Sandi bisa bantu kita apa begitu. Nah, maksud Pak Yusril gimana? Saya bilang, kita ini pemilu serentak. Saya diminta untuk menjadi tim ses Pak Sandi, Pak Prabowo. Saya, andai kata saya terima, saya kan akan all out kampanye Bapak berdua. Tapi jangan lupa, saya ini caleg. Saya caleg di Jakarta Utara, saya bilang. Nah, kan saya nggak bisa ngurusin dapil saya, karena saya begitu juga orang PBB di mana-mana akan kampanye Pak Prabowo. Tapi dia juga caleg di situ. Begitu juga PKS, begitu juga PAN, begitu juga yang lain. Nah, menurut pendapat saya nih Pak Sandi, saya bilang, coba disampaikan ke Pak Prabowo ya. Beliau ini sebagai calon atau bahkan sudah menjadi ketua koalisi. Yang pertama harus dilakukan oleh seorang ketua koalisi itu adalah berembuk dengan ketua-ketua partai koalisi. Ini kita mau pemilu nih. Kami berdua nih mau maju calon presiden. Kami harapkan Anda bergabung dukung kami. Nah, kita memang tidak bisa ketat seperti Malaysia ya. Kalau Malaysia itu ada dua koalisi besar. Koalisi Barisan Nasional dan koalisi Pakatan Harapan. Katakanlah koalisi Barisan Nasional nih. Nah, dalam sistem parlementer itu lebih gampang. Jadi misalnya di Penang, Pulau Pinang. Katakan situ ada tiga dapil, distrik ya. Dapil Georgetown, tengah kota itu, dapil Balik Pulau, dan dapil seberang Prai di Butterworth, di seberang selat di situ. Nah, jadi mereka sudah bagi nih. Untuk Georgetown yang dominan Cina ditaruh partai MCA, partai Cina. Di Balik Pulau yang lumayan banyak orang India, taruhlah MIC, calonnya India. Di seberang Prai yang banyak Melayu, taruhlah orang Melayu di situ. Jadi partai itu nggak tabrakan. Nah, jadi di Georgetown itu kalau ada Melayu pun dia akan pilih Cina. Sebaliknya juga Melayu yang di Balik Pulau pun dia akan pilih calon India. Sinergi betul dibuat. Sudah sinergi. Ya. Dan mereka udah hitung 320 kursi. Kalau dapat 162 dia jadi Perdana Menteri. Nah, jadi udah dibagi. Bahkan kabinetnya pun sudah dibagi. Nanti Perdana Menterinya si A, wakilnya ini, si B, nanti partai A, oh kamu jadi Menteri Perhubungan, kamu jadi Menlu. Jadi orang tuh maju ke pemilu, happy. Ya kan? Udah tahu nih bagiannya, ayo kita fight sama-sama. Itulah namanya koalisi. Tapi saya mau tanya nih Pak Sandi ya. Ini calon presidennya Gerindra. Presiden juga Anda Gerindra. Nah, oke lah, sudah jadi begitu. Tapi pemilunya serentak. Pada hari yang sama, saya kerahkan semua orang PBB, coblos Pak Sandi, Pak Prabowo. Tapi pada detik itu juga, saya di Jakarta Utara, saya juga digaji sama orang Gerindra, saya bilang. Dihabisi oleh orang Gerindra, caleg PBB dihabisi, caleg PAN dihabisi, caleg ini. Kita saling bunuh-membunuh di konstituensi. Dia bilang, bagaimana kita mengatasi ini? Jangan sampai ini terjadi. Nah, kalau begini kecenderungannya, rakyatnya akan berpikir nih, calon presiden siapa? Pak Prabowo. Partainya apa? Gerindra. Dicoblos Prabowo, dicoblos Gerindra. Kami yang all out mengkampanyekan ada, kami bisa habis di lapangan. Nah, itu sama juga terjadi pada Pak Jokowi. Pak Jokowi partainya apa? PDIP. Coblos Pak Jokowi, coblos PDIP. Partai-partai yang lain bisa nggak dapat apa-apa. Nah, saya bilang ini kan tidak fair kita seperti ini. Padahal kan Bapak juga perlu dukungan di DPR nanti. Kalau seperti ini terjadi, saya bilang Pak Sandi,
presidennya Prabowo, wakil presidennya Anda, ya DPR mayoritas Gerindra, ketua DPR-nya juga Gerindra. Lantas kita partai-partai lain ini bagaimana caranya? Coba dipikirkan masalah ini. Ya tadi Habibur Rahman saya bantah tulisannya ya Pak Yusril, kan Malaysia nggak sama kita. Ya, jangan diajarilah saya. Tahulah saya pun sekolah di Malaysia, pahamlah saya tentang soal itu. Jadi cuman begini, kita tuh bisa petakan wilayah. Ya. PBB itu kan paling nggak kuat di Jawa Tengah sama Jogja. Ya. Bisa aja bilang PBB itu nggak usah dapat kursi satupun di Jawa Tengah sama Jogja. Kuatnya di mana? Di Aceh. Oh ya, di Aceh. Berapa bisa dapat? 2. Oke. Di mana? Di Sumbar dapat 2, Bangka Belitung 1, Palembang 1, Lampung 1, Riau 1, NTB 2, Jawa Timur 3, Jawa Barat lebih kuat nih 5. Nanti Gerindra sini-sini. Kita kita bagi-bagi nih. Nah, kalau itu kan happy kita semua. Ya, kalau perlu Pak Prabowo bilang, Pak Yusril, kita kumpulin nih partai-partai ya. Kalau saya presiden, Pak Sandi presiden, nah si ini, kamu jadi menteri kehutanan, kamu menteri pertanian, kan enak-enak orang. Tapi kalau seperti gelap gulita, ya bagaimana kita bisa membentuk koalisi yang membahagiakan semua orang? Ketika saya tanya begitu, Pak Sandi bilang, wah, kami kaget dengan pertanyaan Pak Yusril. Ya, jadi gimana Pak? Ya nantilah saya akan sampaikan ke Pak Prabowo. Biar dijawab. Nah, saya bilang, saya kasih waktu 2 minggu ya. Jangan lama-lama saya bilang. Sampai hari ini tidak pernah ada jawaban. Itu satu. Nah, tapi saya tidak ingin juga lah dimarahin sama ulama-ulama. Kok nggak mendukung Pak Prabowo? Saya utuslah Pak Kaban sama Pak Ferry menemui Habib Rizik di Mekah. Coba deh ngomong sama Habib gimana sih baiknya. Pulang mereka lapor ke saya. Habib Rizik setuju. Pokoknya kalau PBB saya support. Nah, tapi yang pasal presiden gimana, Bib? Nah, ya ini kita mesti diskusikan PBB harusnya dukung Pak Prabowo, Pak Sandi. Tapi gimana formatnya? Nah, mereka kemudian rame-rame katanya saya nggak hadir nih. Rapat di rumah Pak Kiai Haji Rashid Abdullah Syafi'i. Menyusun draft aliansi. Ada Munarman, ada segala lah di situ. Nah, draft aliansi itu konon disampaikan langsung ke Pak Prabowo tanggal 13 Oktober. Baru dong ya Mas? Baru, dan disampaikan juga kepada Pak Habib Rizik. Nah, saya tanya Pak Kaban, Ban ini sampai kapan nih? Udah nyampe ke tangan Pak Prabowo? Udah Bang, katanya. Kok nggak ada jawaban juga? Nah, itulah ceritanya. Jadi saya bilang, wah saya nggak mau tidak dalam ketidakpastian. Nah, disitulah saya memutuskan, udah kalau gitu saya jadi lawyernya Pak Jokowi aja, gitu. Dia tanya bilang, ya Pak Prabowo kan nggak pernah nawarin saya jadi lawyernya beliau. jadi kalau ada apa-apa ya salah sendiri kan begitu kan. Apa yang Bapak sampaikan itu kan kasus buat koalisi di kubu Pak Prabowo, tapi kan sebetulnya itu juga di kubu Pak Jokowi, di kubu Pak Jokowi. Ya. Karena memang ini sesuatu yang baru juga ya Pak ya? Iya, sesuatu yang saya nggak tahu di Pak Jokowi apakah mereka ada pembicaraan atau tidak, itu saya nggak tahu. Kan di situ ada malah lebih banyak partai lagi kan bergabung di sana. Saya sendiri kan seperti saya katakan tadi, saya masuk ini sebagai lawyer. Ya, lawyer ini bukan masuk ke dalam tim ses. Kalau tim ses itu kan sudah selesai, sudah didaftarkan di KPU malah. Jadi saya ini lawyer profesional yang di hire seperti permintaan dari Pak Jokowi dan nanti Pak Ma'ruf Amin. Jadi kalau di perusahaan tuh ada in-house lawyer namanya, ya kan? Tapi ada juga lawyer yang di-hire dari luar. Kira-kira saya seperti itu. Waktu saya ketemu Pak Sandi, saya tanya, Pak Sandi, bukan Pak Sandi, Pak Erick Thohir. Erick, saya kan, Anda kan tahu saya ini ketua partai. Ini kalau saya masuk jadi lawyer nanti gimana konsekuensinya? Dia bilang, Pak Jokowi nggak ada ngomong-ngomong tuh soal partai. Saya disuruh ngomong sama Pak Yusril, yang penting Pak Yusrilnya. Dan ngomongnya begitu aja. jadi ya kalau gitu gimana? Ya, Bang, jangan nanya-nanya gitulah, kata Pak Erick Thohir. Saya ini kan orang bisnis, saya nggak ngerti politik dalam-dalam. Pokoknya apa yang disuruh Pak Jokowi, ya itu yang saya sampaikan sama Abang. Jadi nggak ada urusannya sama partai-partai. Udah kalau gitu ya sudah. Dan saya beritahu ke dalam PBB bahwa ya saya ini jadi lawyernya Pak Jokowi, saya bukan partainya gabung ke situ, bukan saya jadi tim sesnya Pak Jokowi. Kalau dia bilang merapat itu kan
nggak ngerti saya urusannya apa begitu. Dengan track record semacam itu boleh tahu nggak Pak, honornya seorang Yusril Ihza Mahendra itu berapa Pak? Sebagai pengacara ya? Nggak dibayar sama sekali. Jadi ya saya suka aja. Dan Pak Erik mengatakan Pak Yusril ini nggak ada pembayaran. Saya bilang ya kalau dibayar juga nggak enak. Saya bilang udah biar aja seperti ini. Yang penting saya bisa berkontribusi menjaga pemilu ini supaya berjalan secara tertib, aman dan damai, jujur dan adil, dan sesuai koridor hukum yang berlaku. Dan mudah-mudahan juga dengan ini ada impaknya kepada PBB begitu ya. PBB mungkin ya nggak seperti yang diributkan orang berapa hari ini. Berapa hari ini kan seolah-olah di media sosial terus begitu. Wah ini PBB akan tenggelam, akan hancur. Memang 10 tahun ini memang PBB bersinar-sinar kan nggak juga. Namanya ya, saya menenggelamkan PBB katanya, kecuali PBB ini kayak bintang kejora di langit ya. Justru ketika partai ini terpuruk, saya ambil alih lagi ke pemimpinan. Kok tiba-tiba dibilang kata Yusril mau menenggelamkan PBB. Emang selama ini timbul. Mudah-mudahan ada impaknya dengan cara-cara saya sendiri ya. Mudah-mudahan bisa mempertahankan suara PBB di atas 4% ya. Jadi kalau enggak kan kita susah ya. Tapi saya yakin bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini PBB jadi pusat pembicaraan, jadi pusat perhatian orang, padahal dia partai kecil. Ya 2-3 hari ini orang ngomong PBB semua di mana-mana. PBB ini benar kan? Padahal kita cuma partai kecil. Jadi saya pikir ini merupakan satu cara juga kita meyakinkan publik bahwa ada partai namanya PBB yang sampai sekarang alhamdulillah tidak ada satupun pimpinan PBB itu pernah ditangkap gara-gara korupsi, nggak ada loh sampai hari ini. Iya, betul. Ya, tapi mudah-mudahan ya setelah saya jadi lawyer Pak Jokowi ya barangkali ya ada syafaat barokahnya barangkali. Terus suara PBB jadi meningkat ya, insya Allah bisa aja sesuatu itu terjadi seperti yang nggak diduga oleh banyak orang begitu. Bagi waktunya gimana? Keluarga juga. Iyalah. Itu seperti apa? Itulah. Jadi memang ini sebenarnya sebuah pengorbanan yang sangat besar bagi saya. Saya itu sebenarnya awalnya tuh nggak kepengen jadi ketua partai. Ya, saya jadi ketua partai tahun 99 itu karena didesak oleh Pak Anwar Haryono dan Pak Abdul Qadir Jalani. Ya, jadi oke lah saya jadi ketua partai. Detikers, demikian bincang-bincang kami bersama Profesor Yusril Ihza Mahendra. Kita jumpa kembali dengan tamu berikutnya. Assalamualaikum.